Halo Sobat Masih, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film kali ini bertema survival atau bertahan hidup, yang menceritakan seorang pilot yang selamat setelah pesawatnya jatuh. Tapi sayangnya hanya dia yang selamat karena seluruh krunya tewas akibat kecelakaan itu. Dia harus bertahan di dinginnya kutub utara. Akankah pria ini bisa selamat atau malah akan tewas membeku? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang pria yang terdampar di hamparan es Antartika. Pria ini bernama Overgaard, seorang pilot yang pesawatnya jatuh di wilayah itu. Seluruh krunya tewas, hanya tinggal dia yang tersisa di tempat itu. Dia terus bertahan sampai bantuan datang. Dia melakukan aktivitas yang dia ulang tiap harinya, seperti memancing ikan dan juga menyalakan radio. Siapa tahu radionya akan menghubungi tim bantuan. Tidak hanya itu upaya dari Overgaard juga membuat sebuah tanda SOS yang sangat besar di hamparan es. Tapi sayangnya sudah berbulan-bulan tidak ada yang datang, bahkan yang lewat hanya dia di tengah hamparan es itu sendirian, bersama bangkai pesawatnya. Dia bertahan di dalam pesawat itu, melawan dinginnya malam dan juga kesendirian yang menyiksa. Di keesokan paginya saat dia melihat hasil pancingannya, tanpa sadar ada sebuah jejak kaki yang cukup besar. Dia menyadari kalau dia berada di sebuah teritori beruang kutub. Semenjak itu Overgaard menjadi sangat waspada dengan keberadaan binatang buas itu yang bisa sangat mudah meremukkan tubuhnya. Di suatu hari datanglah helikopter yang ditantikan oleh Overgaard, helikopter yang akan membawanya dari tempat ini. Di sini Overgaard menyalakan flare, dan kebetulan helikopter itu juga melihat tanda SOS yang dia buat. Helikopter itu berusaha mendekat untuk menyelamatkan Overgaard agar bisa segera mengeluarkannya dari tempat ini. Tapi sayangnya karena angin yang cukup kencang ditambah badai es membuat helikopter itu kehilangan kendali. Kemudian helikopter itu terjungkal dan menabrak tanah, membuat helikopter itu terbakar dan meledak. Overgaard bergegas untuk menghampiri helikopter itu dan menyelamatkan para pilotnya. Tapi sayangnya hanya satu pilot yang berhasil selamat. Pilot ini ialah seorang wanita, sedangkan pilot yang satunya sudah tewas. Overgaard bergegas menolong pilot wanita ini karena dia mengalami luka di perutnya. Dia bergegas mengobatinya dan membawanya kembali ke pesawat miliknya. Dia sadar saat ini dia tidak bisa menunggu. Dia harus bergegas untuk pergi ke desa terdekat. Bila tidak, gadis ini akan segera tewas. Di saat Overgaard berusaha mengobati gadis ini tersadar dari pingsannya dan kemudian bertanya di manakah pilotnya. Kemudian Overgaard menjelaskan kalau pilot yang satunya telah tewas. Hal itu membuat sang pilot wanita ini menjadi tidak bisa menerima segalanya. Kemudian dia pun pingsan kembali dan Overgaard berusaha untuk membangunkan gadis ini. Setelah itu Overgaard kembali ke helikopter yang jatuh itu untuk membuatkan makam untuk sang pilot. Kemudian membawa beberapa barang yang masih bisa digunakan untuk kembali ke pesawatnya. Kemudian dia membuka bagasi di helikopter itu dan menemukan papan seluncur yang akan dia bawa kembali menuju pesawat. Di sini Overgaard mulai membuka peta dan memperkirakan jarak dia dengan desa terdekat. Dia harus segera melakukan perjalanan bila ingin gadis ini segera selamat. Tapi sayangnya Overgaard tidak bisa berangkat begitu saja. Dia harus menunggu sampai gadis ini kondisinya cukup stabil untuk dibawa melewati perjalanan yang cukup jauh. Tapi di dalam hati Overgaard, dia masih berharap tim bantuan datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya di sini Overgaard menyadari kalau dia sudah tidak bisa menunggu di sini selama berbulan-bulan lagi. Dia harus pergi dan melangkah untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah dirasa siap, akhirnya mereka pun berangkat. Overgaard menghampiri helikopter itu dan menuliskan beberapa kalimat untuk menandakan kalau ada yang masih hidup
dan bertahan di tempat itu. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Overguard terus berjalan di tengah hamparan es yang begitu luas, yang tidak memiliki ujung. Dia berjalan menuju harapannya. Harapannya entah akan terwujud ataukah akan sirna. Dia berjalan bersama wanita itu. Dia kini sadar, hanya harapan yang dia miliki untuk bisa selamat menuju desa terdekat. Di tengah perjalanan yang panjang itu, tanpa sengaja mereka menemukan pesawat yang lain. Yang terlihat pesawat itu lebih usang daripada pesawat mereka. Di pesawat itu, Overguard menemukan kartu pengenal dari pilotnya. Tapi sayangnya di sana sudah tidak ada orang. Kemungkinan pilot dari pesawat itu sudah pergi terlebih dahulu. Overguard melanjutkan perjalanan, terus berjalan. Walaupun badai salju, dia terus berjalan hingga malam pun tiba. Overguard berteduh di dalam gua untuk melawan dinginnya malam. Tanpa disadari Overguard, ternyata dia dibuntuti oleh seekor beruang kutub. Beruang kutub itu berusaha masuk ke dalam gua, yang membuat Overguard menjadi sangat panik dan ketakutan. Dia berusaha untuk menghalau dan mengusir beruang kutub itu untuk segera pergi. Tapi beruang kutub itu masih terus ngotot untuk bisa masuk ke dalam gua itu. Dengan terpaksa Overguard menyalakan flare yang dia punya untuk mengusir beruang kutub itu. Dan di malam ini mereka bisa selamat dari serangan beruang kutub itu. Entah apa yang terjadi di malam-malam berikut. Kemudian di keesokan paginya Overguard memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di tengah badai salju. Perjalanan yang demikian berat dan juga panjang. Tapi di satu titik, badai salju sudah terlihat semakin parah. Dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Overguard memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Dia mulai masuk ke kantong tidur bersama gadis itu untuk menghangatkan diri. Dan mereka tertidur di hari itu. Di keesokan paginya terlihat Overguard keluar dari kantong tidur miliknya. Dan ternyata kantong tidurnya tertimbun banyak sekali salju. Hal ini mengisyaratkan kalau badai yang terjadi semalam benar-benar besar. Dan untungnya mereka masih bisa bertahan. Tapi saat mereka akan pergi, terlihat gadis itu kondisinya sudah semakin memburuk. Bahkan dia sudah kehilangan kesadaran. Begitu pula dengan Overguard. Tangannya mulai membeku dan terlihat kemerahan. Kondisinya benar-benar buruk. Sampai pada suatu titik, Overguard menganggap kalau gadis ini sudah tidak lagi mampu bertahan. Dia memutuskan untuk meninggalkan gadis itu. Dengan berat hati, Overguard meninggalkan gadis itu. Tapi sayangnya saat dia akan meninggalkan gadis itu, dia terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Kakinya terjebak di antara dua batu. Dia mengerang kesakitan dan merintih. Nafasnya terengah-engah. Dia mulai menatap ke atas langit dan terdiam sejenak dengan mata yang hampir menangis. Di sini Overguard berpikir, apakah dia harus menyerah setelah perjuangan panjang ini. Tapi di sini Overguard berusaha untuk melepaskan kakinya. Dia masih belum mau menyerah. Dia akan bertahan dan menyelamatkan gadis itu. Gadis yang akan dia tinggal. Akhirnya Overguard berhasil melepaskan kakinya. Dengan terpincang-pincang, dengan kaki terluka, dia keluar dari lubang itu, menghampiri gadis itu. Di saat dia membuka kantong tidur, ternyata gadis itu terbangun. Kemudian gadis itu menyapa Overguard. Overguard menangis dan meminta maaf kepada gadis itu karena ingin meninggalkannya. Dia sangat menyesal. Kali ini Overguard akan membawa gadis itu sampai dia selamat. Dan kemudian Overguard menyeret gadis itu lagi untuk membawanya pergi dari tempat itu. Dengan kaki yang kesakitan dan terluka, Overguard meneruskan perjalanan. Tapi kali ini dia berjalan cukup lambat. Tapi dengan tekad yang dia miliki, dia akan menuju desa terdekat itu. Apapun yang terjadi, dia terus berjalan
Berjalan, sampai di suatu titik, dia sudah tidak sanggup lagi untuk membawa barang bawaannya. Dia membuang seluruh barang bawaannya, kecuali gadis itu. Dia mulai berjalan dan merangkak ke atas bukit. Setelah Overguard sampai di atas bukit itu, Overguard menyadari ada suara helikopter yang datang. Dia bergegas naik dan benar, ada beberapa orang yang turun dari helikopter itu. Dia bergegas menarik gadis itu untuk segera menuju bukit itu. Setelah di atas, dia mulai melambaikan tangan dan memanggil helikopter itu. Tapi sayangnya helikopter itu pergi menjauh. Overguard membakar jaketnya, membakar bajunya untuk memberi tanda kepada helikopter itu. Tapi sayangnya helikopter itu tidak melihat dan tidak pernah kembali. Perlahan-lahan, dia pun jatuh ke dalam keputusasaan bersama gadis itu. Tapi dia masih tetap bertahan, sembari berkata, semuanya akan baik-baik saja. Overguard mulai kehilangan kesadaran. Dia perlahan-lahan mulai tertidur dan pingsan di atas hamparan es itu. Tanpa dia sadari, helikopter itu kembali untuk menjemput mereka, untuk membawa mereka pulang ke tempat yang seharusnya. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard. Nah, gimana dengan alur cerita Arctic? Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Sebenarnya film ini lebih cocok kalau kalian nonton langsung. Saya sarankan kalian nonton langsung. Ketegangannya lebih berasa. Ya, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Lekas Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food.